Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan izinkan kami untuk menjalani hari ini, dan biarlah tuntunan firman-Mu menolong kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Berkati renungan firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan bagi orang percaya, bagian pertama. Mazmur 1 ayat 2 menulis, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan adalah salah satu kebutuhan utama manusia, selain sandang dan juga papan. Tubuh jasmani kita setiap hari membutuhkan makanan dan juga asupan gizi yang cukup supaya kuat dan kesehatannya tetap terjaga. Jika kita tidak makan, tubuh jasmani kita pasti akan lemah dan tidak bertenaga. Sama seperti tubuh jasmani, tubuh rohani pun membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari agar kerohaniannya terus bertumbuh makin hari makin kuat. Firman Tuhan diibaratkan seperti air susu murni yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Susu adalah makanan utama bagi bayi yang baru lahir supaya ia mengalami pertumbuhan. Firman Tuhan menulis, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Namun tidak mungkin kita terus-terusan menjadi bayi atau kanak-kanak rohani, karena kekristenan kita harus terus bertumbuh, semakin hari harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita pun perlu menyantap makanan yang keras sebab firman Tuhan menulis, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 14. Namun masih banyak orang Kristen yang tidak suka dengan makanan keras. Maunya susu, seperti bayi. Buktinya, ketika menerima teguran sedikit, kita mudah ngambek. Tertempelak firman Tuhan yang keras, kita pun langsung marah kepada hamba Tuhan, lalu mogok tidak mau ke gereja. Bertambahnya usia atau lamanya kita mengikut Tuhan, seharusnya membuat kedewasaan kita di dalam Tuhan juga makin bertambah. Di samping itu, firman Tuhan berfungsi sebagai pelita yang dapat menerangi langkah hidup kita. Hal ini diakui oleh Daud. Firman Tuhan menulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Karena diterangi firman Tuhan, langkah kaki kita tetap terarah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak terpelecok, serta kita dapat menahan kaki kita terhadap segala jalan kejahatan, sehingga kelakuan kita tetap terjaga bersih. Keberadaan kita di tengah dunia adalah sebagai anak-anak terang. Firman-Nya menulis, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8b menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan dan menyantap firman Tuhan setiap hari menuntun kita bertumbuh rohani dan hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Mampukan kami untuk setiap hari kami mendengarkan firman Tuhan, sebab dari merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, itulah yang akan menuntun kami kepada pertumbuhan rohani yang semakin dewasa. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati segala pergumulan yang sedang dihadapi para pendengar saat ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan mujizat di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan pulihkan. Perekonomian bangsa ini Tuhan pulihkan. Pemerintahan bangsa kami Tuhan tolong beri hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin, memutuskan, menetapkan sesuatu
dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.